Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Herpina Putri Rahayu sebagai pemateri pertama, Putri Dihapsari sebagai pemateri kedua, dan saya sendiri, Emita Salayuni Ramadan, sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Di sini kami akan membahas tentang ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Di dalam ruang lingkup anak berkebutuhan khusus, kami akan membahas 6 topik, yaitu definisi anak berkebutuhan khusus, sikap penerimaan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus, tahapan dari proses penerimaan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus, penyebab anak berkebutuhan khusus, definisi special need education, dan yang terakhir jenis-jenis anak dengan berkebutuhan khusus. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Herpina Putri Rahayu, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herpina Putri Rahayu dengan NIM 1905126050. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya, yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya, atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat, sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidik. Bahri 2010. Ada beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, antara lain anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, dan anak luar biasa. Selain itu, WHO juga merumuskan beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut anak berkebutuhan khusus, yaitu impairment, merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mengalami kehilangan atau abnormalitas psikologi, fisiologi, atau fungsi struktur anatomisi secara umum pada tingkat organ tubuh. Yang kedua, disability, merupakan suatu keadaan di mana individu menjadi kurang mampu melakukan kegiatan sehari-hari karena adanya keadaan impairment seperti kecacatan pada organ tubuh. Dan yang ketiga, ada handicapment, suatu keadaan di mana individu mengalami ketidakmampuan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, saya akan menjelaskan sikap penerimaan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, definisi sikap penerimaan orang tua. Menurut Rogers 1991, manusia memiliki dua kebutuhan dasar, yaitu penerimaan positif atau positive regard dan dari orang lain dan self-worth. Dua kebutuhan dasar ini merupakan kebutuhan alamiah yang muncul sejak masa kanak-kanak. Penerimaan orang tua adalah sikap orang tua yang mampu menerima dan menghormati bagaimanapun kondisi anak tanpa mengevaluasi dan menghakimi kondisi atau perilaku yang ditampakkan oleh anak. Kemudian yang kedua, aspek-aspek penerimaan orang tua. Aspek-aspek penerimaan orang tua menurut Porter 1954 adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua harus menerima keberadaan anaknya tanpa syarat apapun. Dan yang kedua, hubungan atau ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak dapat menciptakan rasa aman secara emosional, tentram, dan bahagia menjadi dirinya sendiri. Yang ketiga, dukungan dari orang tua seperti menghargai dan menghormati anak sebagai pribadi yang unik sehingga dapat mengembangkan segala potensinya untuk menjadi pribadi yang mandiri. Kemudian yang ketiga, ada faktor-faktor penerimaan orang tua. Dalam hal ini banyak faktor yang diturut mempengaruhi sebagai dijelaskan oleh Harlock 2008. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama ada respon individu terhadap anak yang mewarnai sikap orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, pengalaman dengan teman-temannya baik di masa lalu maupun sekarang mewarnai sikap individu. Yang ketiga, orang tua atau nenek yang mencintai anak-anak dan yang menaruh belas kasih kepada orang-orang yang tidak mempunyai anak dapat menimbulkan sikap yang menyenangkan terhadap anak. Dan yang keempat, sikap terhadap jenis kelamin dari anak yang belum dilahirkan dapat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan stereotip, misalnya bahwa anak laki-laki sulit diatur. Dan yang kelima, media massa cenderung menganggungkan kehidupan keluarga dan peran orang tua. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dihapsari dengan NIM 1905126058. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari proses penerimaan
orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus, Ginanjar 2008, menjelaskan bahwa sebelum sampai pada tahap penerimaan, orang tua seringkali melewati tahapan seperti: pertama, terkejut dan menolak diagnosa. Reaksi awal saat menerima diagnosa biasanya adalah terkejut, tidak percaya, dan syok. Karena anak masih kecil, sulit untuk percaya bahwa perilaku anak yang hanya dianggap aneh ternyata merupakan tanda dari gangguan perkembangan yang cukup berat. Yang kedua, merasa tidak berdaya setelah orang tua memperoleh begitu banyak informasi, baik dari profesional, majalah dan buku, mencari informasi dan internet, atau dari orang lain. Maka muncul perasaan tidak berdaya. Orang tua merasa dalam waktu singkat dituntut untuk berbuat banyak. Terapi individual, penanganan medis, penanganan sensoris, diet ketat, bahkan pengobatan alternatif. Padahal orang tua masih berharap pada tahap berduka dan penuh kebingungan. Yang ketiga, mengalami berbagai emosi negatif. Beratnya tanggung jawab sebagai orang tua memunculkan berbagai emosi negatif. Rasa bersalah banyak dialami oleh para ibu karena menganggap gangguan pada anak disebabkan oleh kesalahannya saat mengandung. Selanjutnya, penyebab anak berkebutuhan khusus. Faktor-faktor penyebab anak menjadi berkebutuhan khusus dilihat dari waktu kejadian dapat dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kejadian sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan penyebab yang terjadi setelah lahir. Yang pertama yaitu prenatal. Terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal, yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan, bisa karena terbentur kandungannya atau jatuh sewaktu hamil, atau memakan makanan atau obat yang menciderai janin dan akibatnya janin yang kekurangan gizi. Hal-hal sebelum kelahiran bayi yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada bayi. Yang pertama, infeksi kehamilan. Kedua, gangguan genetik. Ketiga, usia ibu hamil. Keempat, keracunan saat hamil. Kelima, penyakit menahun seperti TBC. Keenam, infeksi karena penyakit kotor. Ketujuh, yang berasal dari virus binatang seperti bulu kucing. Kedelapan, kekurangan oksigen pada calon bayi. Kesembilan, pengalaman traumatik yang menimpa pada ibu. Kesepuluh, penggunaan sinar X, radiasi sinar X dari USG yang berlebihan atau ronsen, atau terkena sinar alat-alat pabrik dan menyebabkan kecacatan pada bayi karena merusak sel kromosom janin. Selanjutnya, masa prenatal. Sering juga disebut natal, waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang, serta sesaat setelah proses kelahiran. Misalnya, kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan, lahir prematur, berat badan lahir rendah, infeksi karena ibu mengidap sifilis. Berikut adalah hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan bayi saat kelahiran. A. Proses kelahiran lama. B. Kelahiran dengan alat bantu. C. Pendarahan. D. Kelahiran sungsang. E. Tulang ibu yang tidak proporsional. Selanjutnya, pasca natal. Terjadinya kelahiran setelah anak dilahirkan sampai dengan sebelum usia perkembangan selesai, kurang lebih 18 tahun. Ini dapat terjadi karena kecelakaan, keracunan, tumor otak, kejang, diare semasa bayi. Hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada anak di masa bayi. A. Penyakit infeksi bakteri TBC. B. Kekurangan zat makanan gizi dan nutrisi. C.
Kecelakaan pada bayi, terutama pada area kepala, dapat mengakibatkan luka pada otak. D. Keracunan. Selanjutnya, saya Emita Sarain Ramadan dengan NIM 1905121663 menjelaskan tentang definisi Special Need Education. Pendidikan kebutuhan khusus adalah layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus baik yang bersifat permanen maupun yang temporer, dan yang sangat fokus pada hambatan belajar dan kebutuhan anak secara individual menurut Miriam pada 2001. Pendidikan kebutuhan khusus memandang anak sebagai individu yang khas dan utuh. Keragaman dan perbedaan individu sangat dihormati. Dilihat dari caranya memandang ekstensi seorang anak, pendidikan kebutuhan khusus atau special need education berbeda jelas dari pendidikan khusus atau special education. Dalam pendidikan khusus atau special education, yang menjadi fokus perhatian tertuju kepada kecacatan anak atau disability. Sedangkan pendidikan berkebutuhan khusus, special need education, fokus kepada hambatan belajar dan kebutuhan anak. Jadi, dapat disimpulkan, pendidikan kebutuhan khusus atau special need education adalah disiplin ilmu yang membahas tentang layanan pendidikan yang disesuaikan bagi semua anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan akibat dari kebutuhan khusus tertentu, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis anak dengan berkebutuhan khusus. Anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik atau psikis ataupun akademis sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Menurut Peraturan Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus, dijelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibanding dengan anak-anak lain seusianya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus Pasal 4, anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi 8. Yang pertama, tunanetra. Di mata masyarakat umum, tunanetra atau yang lebih dikenal dengan buta adalah seseorang yang tidak bisa melihat atau seseorang yang telah kehilangan fungsi penglihatannya. Yang kedua ada tunarungu. Istilah tunarungu berasal dari kata tuna dan rungu. Tuna artinya rusak atau cacat dan rungu artinya pendengaran. Seseorang dapat dikatakan tunarungu apabila ia memiliki kerusakan atau kelainan pada organ pendengarannya yang menyebabkan ia tidak dapat mendengar atau kurang mampu mendengar suara yang seharusnya mampu didengar oleh orang normal. Yang ketiga ada tunawicara. Tunawicara atau bisu atau gangguan berbicara. Bisu disebabkan oleh gangguan organ-organ seperti tenggorokan dan pita suara. Yang keempat ada tunagrahita. Tunagrahita adalah seorang yang mengalami hambatan fungsi kecerdasan intelektual dan adaptasi tingkah laku yang terjadi pada masa perkembangan dan juga menyebabkan kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Yang kelima, ada Down syndrome. Down syndrome adalah gangguan genetik paling umum yang menyebabkan perbedaan kemampuan belajar dan ciri-ciri fisik tertentu yang disebabkan adanya abnormalisasi perkembangan kromosom. Down syndrome disebut juga dengan penyakit genetik karena gangguan kromosom dengan ciri khas wajah universal atau wajah mongoloid. Di masyarakat sendiri, Down syndrome lebih dikenal dengan anak 1000 wajah, bukan karena wajah anak Down syndrome ada 1000, melainkan karena adanya banyak anak Down syndrome dan wajah anak-anak Down syndrome itu sama. Down syndrome tidak bisa disembuhkan, namun dengan dukungan, perhatian, dan kasih sayang, anak-anak dengan Down syndrome bisa sembuh dan tumbuh dengan maksimal. Yang keenam, ada tunadaksa. Menurut Sudjihati Sumantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk dan hambatan pada otot, sendi, dan tulang, dan fungsinya yang normal. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau juga disebabkan karena pembawaan sejak lahir. Yang ketujuh, ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
Tuna laras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di sekitarnya. Tuna laras dapat disebabkan karena faktor intelektual dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Yang terakhir ada autis. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks yang gejalanya sudah terlihat sebelum anak berumur 3 tahun. Seseorang yang mengalami autis atau autisme memiliki gangguan dan masalah dalam berinteraksi dengan orang lain. Kadang anak autisme terlihat sangat linglung, terkucil, terasing, tidak mau melakukan kontak mata dengan orang lain, tidak mau bermain bersama teman-temannya, sering mengulang gerakan-gerakan secara terus-menerus dan berlebihan. Akibat gangguan ini, seseorang yang mengidap gangguan autis sulit untuk belajar berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar dan menyebabkan seolah-olah ia hidup dalam dunianya sendiri. Menurut Yatim 2002 dalam YAI, anak autis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu autis persepsi, dianggap autis yang asli karena kelainan sudah tumbuh sebelum lahir. Yang kedua, ada autis reaksi, terjadi karena beberapa permasalahan yang menimbulkan kecemasan seperti orang tua meninggal, sakit berat, pindah rumah atau sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, autis yang timbul kemudian, terjadi setelah anak agak besar dikarenakan kelainan jaringan otak yang terjadi setelah anak lahir. Hal ini akan mempersulit dalam hal pemberian pelatihan dan pelayanan pendidikan untuk mengubah perilaku yang sudah melekat. Itu tadi penyampaian materi dari kami tentang ruang lingkup anak berkebutuhan khusus. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pendidikan berkebutuhan khusus adalah layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus baik yang bersifat permanen maupun yang temporer, dan sangat fokus pada hambatan belajar dan kebutuhan anak secara individu. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses perkembangan secara signifikan mengalami penyimpangan baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional dibanding dengan anak lain seusianya sehingga memerlukan pendidikan khusus.